Dengerin nih, sekarang adalah waktu yang terbaik buat kalian para pelajar yang kencingnya masih belum lurus, yang apa-apa harus minta ortu dulu, ngerepotin mereka, ngubah nasib kalian, dan mendapat 100 juta pertama lu. Karena sekarang kita ada di masa perubahan, di mana ratusan, ribuan, jutaan remaja di seluruh dunia dibayar setara dokter. And they all have one thing in common, which are the 4 points that I'm going to talk about in this video. Well, sebelum itu, kalau lu gak ngerti apa yang gue omongin barusan ya, lu lagi di kondisi yang buruk banget nih. Karena poin pertama adalah belajar bahasa Inggris. Sekarang, denger. Sebelum lu langsung keluar dari video ini karena merasa, Dih, apaan sih? Kok tiba-tiba suruh belajar bahasa Inggris? Gua kan mau jadi petani, gua kan mau buka toko. yang gue bahas di sini tuh bukan hal remeh, kayak apa? Nyuruh lo jadi translator gitu, terjemahin koran-koran luar negeri. Enggak, value asli dari belajar bahasa Inggris adalah informasi. Dan yang membedakan antara orang miskin dengan orang kaya, itu cuman informasi. Informasi seperti apa? Online course, connection, buku, bahkan video YouTube luar negeri juga. Itu bakal bikin perbedaan buat lu. Soalnya mereka jauh lebih berkualitas daripada negara kita. Ini bukan gua gak patriotisme ya, bukan gua gak cinta tanah air gitu kan. Tapi itu fakta yang gak bisa dibantah kalau kita udah ketinggalan. Dan sebenarnya sih ya wajar aja sih ya kata gua ya. Kalau lo lihat umur Indonesia itu sebenarnya kita masih berumur 79 tahun ya sebagai negara yang bersatu semenjak merdeka. Sedangkan negara maju luar negeri kayak Amerika, Inggris, Perancis itu mereka umurnya udah jauh lebih tua dari Indonesia. Jadi wajar aja kan kalau kita ketinggalan. Tapi yang gak wajar itu biarin diri kita ketinggalan. Karena denger, mereka ini bukan ada di dimensi atau timeline yang berbeda dari kita. Enggak, kita bisa akses informasi yang mereka punya. Dan itu bisa dimulai dengan ngertiin bahasa yang mereka gunain. Ambil contoh aja di deket lo, TikTok tuh mulai banyak kan konten dan meme yang kreatif banget kayaknya dan original banget gitu loh. Yang wah gila kok bisa kepikiran gitu. Padahal itu mereka copas luar negeri woy. Sedangkan orang yang nonton kayak wah gila kocak banget, kreatif banget, original banget nih orang nih. Padahal cuma modal copas doang si kreatornya kan. Dan lu bisa lihat kan perbedaannya dari sini nih. Yang nggak bisa bahasa Inggris cuman bisa kena bantai, kagum-kagum sama si konten kreator. Sedangkan yang bisa bahasa Inggris jadi kreator yang dikagumin sama yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau lu mau tidur di pelajaran lain ya udahlah. Tapi jangan tidur pas mapel Inggris. Sekarang poin selanjutnya yang gue mau bahas adalah pas bentar. High income skill itu bullshit. Yang bener itu fokus satu industri, bukan satu skill. Dan ini sebenarnya gue dengar dari Timothy Ronald ya, yang katanya fokusin satu industri itu. Dan gue setuju. Tapi gue mau tambahin. Jadi lu pernah denger kan, yang banyak pengemudi becak tolak Gojek sampai demo-demo gitulah, koar-koar bilang ngerusak mata pencaharian mereka. Dan ini contoh aslinya dari poin ini. Karena kalau lu fokus di satu skill doang, lu bakal jadi kayak pengemudi becak itu. Untuk secara moral siapa yang salah, siapa yang benar ya itu gak gue bahas di sini ya, main aman gue. Tapi yang pasti adalah di area industri transportasi ini, orang yang fokus di satu skill doang, yaitu mengemudi, itu bakal dibantai sama orang yang fokus di seluruh industrinya, yaitu founder Gojek. Jadi yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah orang yang fokus di satu skill doang, itu beresiko untuk digantikan. Mau itu digantiin lewat aplikasi, mau AI, apapun itu. Selama lu fokus satu skill, lu bakal tergantikan. Sedangkan orang yang fokus di seluruh industri itu gak bakal tergantikan. Malahan kalau ada variabel kayak AI gitu ya, mereka malah makin untung deh. Kayak coba aja ada AI yang bisa ngedit video otomatis tuh. Gue tinggal pakai itu, gue usah sewa editor. Mampus dah itu, orang yang fokus ngedit doang. Jadi intinya kalau lu mau belajar nih skill kayak coding, ngedit, gitu-gitu, tapi gak tahu mau dipakai di industri mana, ya itu sama aja kayak lu lagi perang tapi gak lihat medan perangnya gitu. Lu cuma lihat senjata lu nih kayak gini nih, gak bakal ke arah skill lu. Gak ada high income skill. Apa? Lu mau belajar coding, software engineer tuh. Sekarang ada AI software engineer tuh, baru tuh. Mampus lu kalau fokus software engineer doang. Lu jadi sama kan, kayak pengemudi becak tadi. Jadi aslinya lu salah langkah. Bukan lu belajar skill terus tentuin industri mana yang lu masuk. Enggak, lu tentuin nih mau masuk di industri mana. Terus lu belajar skill yang diperlukan di industri itu. Lalu kalau ada AI gantiin salah satu skill lu ya udah bagus. Lu pakai aja tuh AI, lupain skill lu. Dan pada akhirnya lu masih aman. Itu fokus satu industri. Sekarang lu udah berada nih di satu industri ini nih. Terus udah punya skill yang diperlukan. Sekarang waktunya kita ambil ya kan 100 juta kita. Stop dulu, stop.
kesalahan terbesar orang biasa itu. Abis dapet skillnya nih di industri yang mereka pilih, langsung gaskan, cuanin itu. Padahal mereka masih awam banget, masih awam. Asli, mereka gak tahu cara pilih pelanggan yang benar. Dengerin nih, lu gak bisa seenak jidatnya gitu tawarin value yang lu punya ke semua orang. Lu harus tahu, paham, dan ngerti pelanggan lu. Dan untuk mempermudah itu, gue bakal kasih 3 pemahaman nih pelanggan mana yang harus lu cari. Yang pertama, jual ke pelanggan di industri lu. Harusnya ini udah jelas ya, tapi lu gak bakal bisa appeal ke semua orang. Lu sebagai penjual harus pergi ke tempat yang pembeli lu berkumpul. Kayak lu coba lihat aja tuh orang yang jual ikan di pasar. Dia teriakin satu-satu tuh yang lewat tuh buat beli, tapi cuman beberapa doang yang beli. Kan kasihan gitu kan. Tapi mau gimana? Nggak semua orang ke pasar buat beli ikan doang. Nah makanya, daripada dia paksain nih buat jual ke orang yang nggak mau ikan, mending jual ke yang mau kan. Misalnya ke pasar ikan. Nah, persentase orang buat beli barang dia di pasar ikan ini itu meningkat jauh. Karena semua pelanggan yang ke pasar ikan ya emang mau beli ikan kan. Jadi kalau skill lu di sini ya jangan jual ke pelanggan di sini. Kalau lu mau jual skill edit ya lu pergi ke komunitas YouTuber gitu. Kalau skill coding ya pergi ke komunitas orang yang butuh website. Jangan lu langsung gaskan pasang iklan buat jasa lu. Yang ada habis duluan duit lu buat itu. Selanjutnya, pemahaman kedua adalah jual secara high ticket. Ini sebenarnya agak bervariasi sih tergantung industri lo ya. Tapi yang gue maksud adalah daripada lu jual rendah nih kayak 80.000, 90.000 itu, mending lu jual 9 juta, 10 juta buat value lu. Lah, kok gitu bang? Kalau gitu mah mana ada yang mau beli lah. Itu kan kemahalan lah. Shh, ingat, tujuan kita 100 juta. Emang bener sebagian besar orang gak bakal mau beli ya kalau semahal itu. Tapi gue bisa jamin lebih gampang menjual 10 juta 10 kali daripada menjual 100.000 1000 kali. Lu bakal butuh skill marketing dan sales yang gila banget buat jual 1000 kali, bahkan buat barang murah sekalipun. Jadi daripada lu ribet-ribet nih habisin setahun lagi buat belajar sales, mending lu langsung coba jual high ticket. Dan siapa bilang coba nggak ada yang mau beli 10 juta? Lu kan udah punya pemahaman pertama nih, pergi ke tempat dimana pelanggan lu berkumpul. Di sini kita jual ke orang kaya ya pergi aja ke tempat orang kaya. Dan akhirnya pemahaman terakhir untuk menjual bisa dibilang gabungan dari dua tadi ya, dimana customer ada dan lu bisa jual secara high ticket. Tapi lu bakal butuh skill yang advance banget, yaitu jual ke orang yang menjual. Lu mungkin kurang paham sama ini ya, jadi biar paham, gue bakal kasih kaca nih depan lu nih. Ini adalah kaca yang nunjukin lu 3 tahun yang lalu, dimana lu masih kebingungan, pas skill lu masih cupu, masih cari cara buat jago lah di industri lu. Nah, di sekian dunia ini, pasti ada orang kaya lu 3 tahun yang lalu yang kebingungan di skill atau industri mereka, dan mereka lah pelanggan lu. Orang-orang yang gak punya skill yang lu punya, yang bisa lu ajarin. Karena manfaat dari belajar skill itu bukan cuma kuasainnya doang, tapi kemampuan buat ngajarin orang lain skill itu. Dan selama skill itu masih dibutuhkan, pasti ada yang mau belajar. Jadi jangan pelit lah, kalau lu punya skill ya ajarin aja tuh mereka tuh yang masih di bawah. Sama-sama untung kok buat lu. Oke. Jadi lu udah mulai kelihatan kan gambarannya 100 juta pertama. Gue udah kasih tempat buat lu cari informasi, gue udah kasih cara buat pilih bidang lu, sama cara biar lu bisa ngejual itu. Tapi meski semua itu, lu gak bakal berhasil. Kenapa? Karena kita manusia emang labil. Semua step ini yang gue bilang nih, itu butuh lu setia sama satu industri aja. Dan gue yakin lu udah seenggaknya 2 kali lah pindah-pindah industri. Mau gara-gara lu FOMO atau gara-gara lu kena hambatan sekali nih di industri yang lu pilih, terus kena mental. Gue gak mau kasar di sini, tapi itulah mental pecundang. Karena itu, gue udah siapin poin terakhir ini buat hilangin seluruh keraguan lu yang menghambat. Gue mau lu buat punya mindset long term. Punya mindset long term artinya semua hal yang lu lakuin sekarang nih itu demi 10 tahun ke depan. Kira-kira seperti ini gambarannya. Di 3 tahun pertama mungkin lu gak ada peningkatan, 2 tahun kemudian mulai naik, dan habis nyampe 5 tahun ini nih langsung gila net worth lu. Dan ini adalah kekuatan dari compounding atau compound interest, dimana 5 tahun pertama lu bakal makan tai dan dapat hasil 10 doang. Terus 5 tahun selanjutnya lu bakal langsung naik hasil lu jadi 100. Dan ini bukan hal yang gue bilang menurut opini pribadi. Enggak, lihat aja tuh Warren Buffett, 99% wealth-nya itu dibuat setelah umur dia 50 tahun. Ray Kroc, pemimpin McD, baru dapat formula yang bekerja buat dia di umur 52 tahun. Colonel Sanders di umur 74 tahun baru jadi milioner abis gagal jual resepnya 1000 kali. Dan lu bilang ke gua, lu gak bisa nunggu nih 5 tahun buat biarin net worth lu meningkat di industri lu. Ayolah,
Gak ada orang yang kaya tanpa makan tai duluan. Gue tahu susah banget setia di satu industri ya. Ngelihat ada satu nih yang lagi cuan banget di sosmed. Terus lu loncat situ. Terus ngeliat lagi nih industri lain juga nih lagi cuan banget sini nih. Terus lu loncat lagi situ. Dan gitu seterusnya sampai lu gak ada compounding sama sekali. Hey, lu sadar gak sih? Orang-orang yang aku cuan nih di sosmed ini nih, itu mereka biasanya punya pengalaman 3 tahun lah minimal. Tapi mereka nggak kasih tahu lo aja. Nggak bakal masuk akal buat lo masuk forex terus ngarepin hasil yang sama yang udah 3 tahun di situ. Begitu juga untuk industri yang lain. Jadi daripada lo loncat-loncat nih dari satu industri ke yang lain, fokus aja di satu industri. Biarin skill dan pengalaman lo compound di situ. Jangan pernah lihat kiri kanan. Fokus ke depan. Dan gue jamin lo bakal kaya lebih dari 100 juta yang kita agung-agungin di video ini dan mencapai miliaran. Jadi itu dia 4 poin utama dalam membuat 100 juta pertama lo ya. Tapi gue ada 1 poin ekstra lagi nih buat lo. Yoi, belum selesai nih. Ada 1 poin lagi yang gue belum bahas. Yang kalau lo gak ngerti, sebenarnya poin-poin di sini tuh gak bakal berguna sama sekali ya. Karena percuma lo kerja keras, compounding, lakuin 1000 metode buat kaya, kalau lo masih belum hilangin racun yang ada di dalam diri lo. Gue gak usah pakai analogi gini dah. Lu udah ditipu oleh sistem sekolah dan mereka udah racunin otak lu sampai ke akar-akarnya. Itu kenapa gue mau lu klik video ini nih selanjutnya, dimana gue membahas tentang sistem edukasi kita yang udah rusak. Gue tahu itu pas gue masih nyamar ya jadi YouTuber ML, tapi gue jamin itu bukan video ML. Jadi seperti biasa, ngapain lu masih di sini woi? Klik sono, hus.